juga gelarnya, sebutannya gitu. Nama aslinya itu Muhammad. Jadi Al-Muhaqqiq Jalaluddin itu nama sebutan aja. Namanya yang dikasih orang tuanya itu adalah Muhammad. Jadi orang mulia itu, Bu, semakin mulia, namanya itu semakin panjang. Karena banyak gelarnya. Di sini Al-Muhaqqiq Jalaluddin. Namanya cuma Muhammad bin Ahmad. Bapaknya namanya Ahmad. Al-Mahalli, kalau Al-Mahalli ini adalah nisbat kepada nama kampungnya, di mana beliau dilahirkan. Gitu ya. Ini juga penting. Al-Mahalliyi, makanya dibacanya Al-Mahalliyi. Ini adalah tempat di Mesir ya. Jadi beliau ini lahirnya di Mesir. Al-Mahalliyi ini sebuah kampung yang ada di Mesir. Muhalla, Mahalla namanya. Sedangkan Asy-Syafi'i ya. Kalau ada ya di tasjid ini, Asy-Syafi'i atau Al-Hambaliyi ya, atau Al-Asy'ariyi. Itu kalau di sini Asy-Syafi'i itu nisbat kepada mazhab fikihnya. Jadi Syekh Jalaluddin Ibnu Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli ini adalah seorang ulama yang bermazhab Syafi'i dalam fikihnya. Jadi meskipun beliau seorang ulama besar, tapi dalam soal fikih masih bermazhab kepada Imam Syafi'i, tidak membuat mazhab sendiri. Gitu. Makanya beliau juga menulis banyak kitab fikih dalam mazhab Asy-Syafi'i. Termasuk muridnya, murid beliau, Syekh Jalaluddin Al-Asyuti, itu juga seorang ulama besar juga itu. Gurunya ulama besar, muridnya juga ulama besar. Itu juga bermadhab Syafi'i. Nah, biasanya setelah nama ulama itu ada doa ya, yang kita panjatkan. Rahimahullahu. Jadi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau mencurahkan rahmatnya kepada Syekh Jalaluddin. Ini sama sih, rahimahullah itu dengan almarhum. Kalau kita kan, kalau kepada yang meninggal misalnya, siapa gitu, fulan almarhum, itu sama dengan sebenarnya ya, sama maknanya dengan rahimahullah. Itu kalau almarhum itu kan nulisnya gini, almarhum, gitu. Almarhum artinya orang yang dirahmati, gitu. Kalau rahimahullahu, rahimah mudah-mudahan memberikan rahmat Allahu Allah. Ya almarhum ini adalah doa. Semoga orang yang meninggal itu dirahmati Allah. Gitu. Tapi buat orang muslim ya, almarhum. Kemudian watatmi mima fatahu. Ya, tadi menyempurnakan dan melengkapi apa yang Imam Jalaluddin Al-Mahali itu tertinggal. Apa yang Imam Jalaluddin tertinggal atau tidak sempat menulis tafsirnya, yaitu wahwa min awali suratil Baqarah, dari awal surat Baqarah ya, dari Alif Lam Mim ila akhiril Isra'i, sampai ke surat Al-Isra. Alhamdulillah. Jadi kita akan memulai dari Al-Baqarah, Al-Isra. Itu adalah bagian tafsir yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nanti dari setelah surat Al-Isra itu Al-Kahfi sampai An-Nas, itu adalah yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Di kitab yang lain itu biasanya makanya Al-Fatihahnya itu ada di belakang, Bu. Saya ada kitab syarah kitab Jalaluddin, syarah kitab Jalalain, namanya Tafsir Sawi fi syarhi tafsir Al-Quranil Karim. Jadi syarah dari kitab Tafsir Jalalain itu ada 4 jilid. Itu
surat Al-Fatihahnya itu di jilid keempat. Jadi menurut urutan ini, urutan pengarangnya gitu. Jadi Syekh Jalaluddin dari mulai karangannya Syekh Jalaluddin Asyuti lalu karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Tapi di sini kitab yang ibu-ibu semua pegang itu menurut tartibnya Al-Qur'an aja, dimulai dari Al-Fatihah gitu ya. Baik, barangkali itu saja untuk malam hari ini. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bermanfaat, berkah bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.